Nah, kalau dia punya kepentingan untuk menggalang suara masanya Habib Rizik, seharusnya sebelum Pilpres datang gitu kan. Tapi ini kenapa setelah Pilpres kelar ya? Pilpres datangnya. Nah, itu yang menjadi mengundang pertanyaan. Ini ada informasi yang lumayan seru. Kita ketahui bahwa Habib Rizik Syihab itu sudah melakukan laporan ke pengadilan melaporkan Presiden Joko Widodo atas berbagai macam tuduhan. Itu peristiwa yang kemarin ya, yang terbaru. Peristiwa sebelumnya, ini biar konteksnya jelas nih, Nil. Peristiwa sebelumnya Habib Rizik Syihab itu didatangi oleh dua kader Gerindra, yaitu Dasko dan Habibur Rahman. Jadi mereka tuh udah bertemu, ngobrol. Saya tidak tahu apa yang diobrolin. Intinya obrolin, mereka bertemu sebelum akhir pilkada waktu itu, akhir batas. Tapi itu setelah Pilpres ya? Setelah Pilpres. Jadi setelah Pilpres, Prabowo udah terpilih, tiba-tiba Dasko maupun Habibur Rahman datang ke rumahnya Habib Rizik. Nah, lama setelah itu Habib Rizik melakukan gugatan. Apakah ada hubungannya, kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu karena tidak ada korelasinya. Tapi ini cerita aja nih. Melakukan gugatan ke pengadilan, menggugat Presiden Jokowi. Kemudian beredarlah informasi, saya juga terima informasinya bahwa gugatan Rizik Syihab ke Jokowi didukung oleh Prabowo selaku presiden terpilih. Ini sudah dicek informasinya nih. Ya, kalau terkait ini mesti ini agak hati-hati kita nih, karena memang fakta Habib Rizik itu melaporkan Jokowi itu fakta dengan gugatannya luar biasa. 5.000 sekian triliun gitu ya. Dan ketika saya baca di situ, kalau saya coba lihat. Nah, fakta juga Dasko dan petinggi Gerindra lah datang ke menemui Habib Rizik setelah Pilpres. Nah, kalau dia punya kepentingan untuk menggalang suara masanya Habib Rizik, seharusnya sebelum Pilpres datang gitu kan. Tapi ini kenapa setelah Pilpres kelar ya? Pilpres datangnya. Nah, itu yang menjadi mengundang pertanyaan. Nah, sekarang dalam konteks ini Istana mencekam Prabowo lepas HRS penjarakan Jokowi. Nah, dalam konteks ini saya mendapatkan informasi yang tayang di YouTube, kira-kira judulnya begini. Gerindra dukung HRS penjarakan Jokowi. Tanda tanya. Nah, seolah-olah fakta-fakta tadi berhubungan. Fakta-fakta tadi berhubungan dan dinarasikan oleh YouTuber bahwasanya ini adalah dukungan Gerindra untuk Habib Rizik menggugat Jokowi. Bagian dari desain. Ya. Faktanya sampai saat ini ketika saya cari itu belum ada media-media. Kalau kita kan secara jurnalistik akan memeriksa fakta-fakta yang ada di media jurnalistik yang memiliki narasumber. Karena di media ini yang menyampaikan ini, di akun ini, itu tidak dijelaskan siapa yang menyampaikan pernyataan, misalkan gitu ya, petinggi Gerindra itu, atau narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, dan dia orang dekat Habib Rizik atau orang dekatnya Prabowo atau Gerindra. Nah, di YouTube ini saya tidak menemukan itu, Bang Gaib. Jadi hanya di sini ada satu host yang bersuara, beropini. Seperti biasa lah ya. Kemudian masuk Rafli Harun, diambil, dipenggal video Rafli Harun, dimasukkan ke situ gitu. Tapi konteksnya bukan dalam konteks wawancara. Konteksnya waktu dia podcast kalau nggak salah. Ya, waktu podcast. Jadi disambung-sambungin tuh ceritanya oleh si YouTuber ini. Nah, apakah secara jurnalisme ini valid? Ya tidak, karena nggak ada narasumbernya, yang ada hanya asumsi dan opini. Nah, apakah Gerindra ataupun Prabowo mendukung Habib Rizik di video ini jelas-jelas tidak ada faktanya.
Jadi untuk video ini saya konfirmasi ini adalah hoax. Ya. Dia tidak membuat fakta ataupun narasumber yang valid untuk menyatakan ada hubungannya antara Habib Rizik dengan Gerindra dengan laporan ke Jokowi. Jadi dia hanya merangkai-rangkai dari berbagai macam peristiwa yang disimpulkan sendiri oleh Yang dirinya ya. ya. Ini akunnya apa namanya? Kalau di sini kejutan politik. Emang mengejutkan sih memang ya. Ya mengejutkan sih. Ya. Tapi memang boleh juga sih rangkaiannya. Ya, jadi memang secara informasi ini menarik gitu ya. Faktanya ada, Ya. gitu. Tinggal kaitin nih. Cuman sayang satu, dia tidak bisa membuktikan siapa sih saksi ataupun yang bisa menyatakan itu narasumbernya ada enggak gitu. Ya, jadi ada yang protes ke saya, bukan protes, dia tanya, kan ada juga opini yang pada akhirnya jadi fakta, gitu. Terus saya bilang iya, tapi kan nggak semua opini itu akhirnya jadi fakta, Ya. gitu. Jadi kalau kita dalam konteks adalah ada peristiwa yang kita bedah dalam konteksnya jurnalistik. Ya. Kalau soal bahwa ini fakta, ini opini yang nanti jadi kebenaran, nah itu kayak lambe turah kalau itu. Ya. Karena isu itu adalah fakta yang tertunda. Ya. Tapi kan banyak juga isu yang akhirnya nggak jadi fakta juga gitu. Nah kalau dalam konteks jurnalistik kita nggak bisa begitu. Ya. Jadi semuanya basisnya harus fakta dalam kaidah jurnalistik. Kalau nggak kaidah jurnalistik ya nggak bisa kayak Ya. ini. Faktanya ada dua, bahwa fakta petinggi Gerindra menemui Habib Rizik. 3 bulan kemudian, 2-3 bulan kemudian lah ya, Habib Rizik melakukan gugatan. Kemudian ada pernyataan bahwa gugatan itu didukung oleh Gerindra Iya. dan Prabowo. Benar. Memang kalau dari rangka-rangka itu Seperti berhubungan. seperti berhubungan, tapi kita mencari kebenarannya bahwa ada nggak statementnya, ada nggak dokumennya, baik statement dari orang dekat Habib Rizik atau dari Habib Rizik sendiri. Iya. Kan nggak pernah ngomong juga Habib Rizik kan, Misalnya mengkonfirmasi, mengkonfirmasi iya itu benar, itu baru kuat bahwa secara saya jurnalistik. diperintahkan oleh Gerindra atau didukung oleh Benar. Gerindra, tapi kan nggak pernah ada. Nggak ada. Termasuk dari Gerindra sendiri juga nggak pernah ngomong juga gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa ini rangkaian-rangkaian yang opini yang menurut kacamata pribadi aja ya. Iya, jadi dia ngomong ini sebagai sebuah pendapat. Wah, ini arahnya ke situ ya bisa jadi. Ya, gitu. ya. Tapi kalau dalam sudut pandang berita, ini nggak bisa dikatakan Ya. sebuah fakta berdasarkan berita secara jurnalistik. Kecuali kalau ada pengamat yang ngomong ya. Misalnya pengamat politik ngomong gitu misalnya. Ya, Menurut saya Habib Rizik lapor tuh ada hubungannya. Itu Ada beda lagi hubungannya. tuh ya. Tapi si wartawannya harus mengkonfirmasi juga. Ya, Mengkonfirmasi juga ke Habib Rizik dan Gerindra. bener nggak? Bener nggak kalau gitu? Ya, oke. Oke. Langsung ya. Tadi apa kejutan politik ya? Ya. Ya. Tolong untuk kejutan politik jangan memproduksi kentut setan terus. Kentut setan kan ya? Kalau kata Pak Wapres. Pak Wapres, Ma'ruf Amin. Kentut Iya. ini kentut setan. Jadi Pak Ma'ruf Amin pernah ngomong bahwa mereka hoax itu seperti Kentut setan. Jadi tolong buat kejutan politik di akun YouTube-nya berhentilah memproduksi kentut setan karena itu sangat berbahaya. Ya, udah bau setan pula gitu. Oke ya. Prabowo dan petinggi Gerindra dukung Habib Rizik gugat Jokowi bertriliun-triliun itu kita nyatakan hoax, oke ya? Hoax. Oke. Sampai nanti ada faktanya. Sekarang belum ada faktanya. Belum ada Jadi faktanya. dengan hoax dulu ya. Atau informasi yang keliru. Keliru ya. Belum ada narasumber yang Belum ada menyatakan. narasumber yang menyatakan atau itu. faktanya Iya. belum kita temukan. Sampai sekarang ini masih belum ada fakta. Jadi kita nyatakan hoax atau Ya. keliru. Mungkin Bang Gaib nanti Ya, mengerahkan reporternya untuk Benar, menginvestigasi. benar.